Nah, wala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wala quwwata illa billah. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa fi ulumihi wa bi asrarihi bid darini amin. Ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin wa yusannu ad-dhahabu ila al-musalla fi tariqin tawilin. Wa yusannu dan disunahkan ad-dhahabu berangkat ilal musalla menuju tempat sholat ay fil jum'ah aw ghairihi, baik ketika ingin melaksanakan sholat Jumat atau sholat jamaah lainnya, bi tariqin di dalam jalan atau pada jalan tawilin yang jauh, sunnah bagi kita jika kita ingin berangkat ke tempat sholat untuk berjalan dengan arah atau tempat yang lebih jauh. Masyian keadaannya hale sambil berjalan bisakinatin dengan tenang. Masyian hale berjalan saya masakhas bisakinatin dengan tenang. Warruju'a yusannu warruju'u, dan disunahkan kembali pulang dari tempat sholat fi tariqin pada jalan akhara yang lain qasirin yang lebih pendek. Nah, ini adab-adab atau hal-hal yang disunahkan ketika kita ingin menuju tempat sholat. Ainul khabari as-sahih man ghasala yaumal jum'ah, ya, wa ghtasala wa ukura wa batakara wa masya wa lam yartakib, ya. Ada hadisnya yang memerintahkan tentang berangkatnya kita ke tempat sholat atau masjid dengan jalan yang agak jauh, kemudian ketika berangkat pulangnya yang jalan yang lainnya. Wakada, dan seperti halnya sunnah ad-dhahab madhkur, disunahkannya berangkat tadi fi kulli ibadatin, disunahkan di dalam setiap ibadah. Fi kulli ibadatin, disunahkan di dalam setiap ibadah. Al-Eid wal janazah wa iyadatul marid, mengunjungi orang sakit dan lain sebagainya. Wa yukrahu, dan dimakruhkan hukumnya. Apa adun berlari ilaiha, menuju sholat Jumat, makruh. Terburu-buru sambil berlari menuju masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Kasairil ibadati, halnya seperti halnya ibadah-ibadah lainnya. Pertama, jika kita ingin melaksanakan sholat jamaah di masjid, illa, kecuali lidiki waktin, karena sempitnya waktu, mepetnya waktu. Kecuali memang waktu sudah mepet, dengan sekiranya apabila berjalan dengan tenang dia tidak akan mendapati sholat kulluha fil waqt, ya, sholat yang kita lakukan tidak sepenuhnya di dalam waktu sholat. Maka wajib ketika memang waktu sudah hampir habis bagi kita untuk berlari. Maka wajibu, maka wajib apa al-adbu, maka hukumnya menjadi wajib.
Idza lam yudrikha, ketika tidak bisa mendapatinya sahas pada sholat Jumat illa bihi, kecuali dengan berlari. Jika memang dia tidak akan mendapati sholat Jumat secara berjamaah kecuali dia menuju masjid sambil berlari karena untuk mengejar waktu, maka wajib hukumnya bagi dia untuk berlari secepat mungkin agar dia bisa mendapati sholat Jumat dengan berjamaah. Wa tazayyunun, dan disunahkan juga tazayyun, berhias. Ini hal-hal yang disunahkan di dalam sholat Jumat. Wa tazayyunun, dan disunahkan apa, berhias bi ahsani siyabihi, dengan paling baiknya pakaian-pakaiannya sahas si musalli, dengan pakaian-pakaian yang terbaik yang kita punya ketika kita ingin melaksanakan sholat Jumat. Pakaian yang terbaik. Wa afdaluha, dan ada pun paling utamanya siap itu al-abyadu, pakaian yang berwarna putih. Namun yang lebih utama disunahkan bagi kita untuk menggunakan pakaian yang berwarna putih. Ai afdalus siyab al-abyad bi khabari at-Tirmidzi, albisu min siyabikum al-bayad fa innaha min khairi siyabikum. Nah, pakaian berwarna putih itu termasuk pakaian yang terbaik. Maka fanu fiha bahwa mautakum, dan kafanilah dengan kain putih pada orang-orang mati kalian. Wisanu antakuna jadilah, dan adanya pakaian tersebut pakaian yang baru, yang bagus. Ailam takun jadidah fakori batun minha, kalau memang nggak ada pakaian baru ya yang mendekati. Kemudian lagi wayali, dan mengiringi pada al-abiyad, ya, yang putih tadi. Al-abiyad pada yang putih apa pakaian. Wayali, dan runtutan selanjutnya yang paling utama setelah pakaian yang berwarna putih. Wayali, dan mengiring-iringi al-abiyad pada yang putih apa pakaian subigo, yang dicelup atau diwantek atau yang diwarnai qabla nasjihi, sebelum menenun pada pakaian yang diwantek terlebih dahulu sebelum dijahit. Pakaian yang bagus, intinya pakaian yang bagus. Kalau berkata siapa syekhuna, guru kami, wa yukrahu, dan dimakruhkan. Kalau berkata siapa syekhuna, guru kami, wa yukrahu, dan dimakruhkan apa pakaian subigha, yang dicelup atau diwarnai apa pakma ba'dahu, setelahnya nasjid, setelahnya ditenun baru diwarnai. Jadi yang afdal itu di dalam pakaian itu diwarnai dulu bola-bolanya, baru setelah itu ditenun, bukan ditenun dulu baru diwarnai. Walau bi ghairil humrati, walaupun adanya subi, ya, tenunan tersebut itu dengan celupan yang berwarna merah, walaupun bukan yang berwarna merah. Tetap cara di dalam menenun pakaian itu ditenun dulu baru diwantek, diwarnai, bukan diwarnai dulu baru ditenun, bukan ditenun dulu baru diwarnai. Ya, tentunya ini berdasarkan dengan ittiba' Nabi Muhammad SAW.
Yaitaha wa yahru wa yuhramu, dan diharamkan apa at-tazayyunu, berhias. Wa yuhramu, dan diharamkan apa at-tazayyunu, berhias bil hariri, dengan menggunakan sutra. Walau qazzan, walaupun adanya sutra itu sutra qazz yang butek warnanya. Wahwa, adapun qazz itu naun, satu macam minhu, dari harir, satu bentuk, satu bagian dari bagian sutra. Kamadil launi, seperti halnya buteknya warnanya harir. Kemudian wama yuhramu, wama, dan dengan menggunakan pakaian aksaruhu, yang paling banyaknya ma, apanya, wasnan, timbangannya, la zuhuron, tidak penampakannya, itu minal hariri, terbuat dari harir. Begitu juga dimakruhkan menggunakan pakaian yang dalam segi timbangan kadar antara sutra dengan kain lainnya ini lebih banyak ya daripada kain lah. Ini bukan penampakan dari sutranya, pakaiannya terlihat bukan seperti pakaian sutra, tetapi kadar sutranya dari pakaian tersebut ini lebih banyak sutranya. Nah, maka campuran dengan sutra, yang sutranya ini lebih dominan dari bahan lainnya, walaupun nampak dari pakaian tersebut tidak seperti pakaian sutra. Itu juga makruh. Lama, tidak haram pakaian aqalluhu, lama tidak haramnya pakaian aqalluhu, yang paling sedikitnya ma, itu minhu, dari harir. Nah, sedangkan pakaian yang tercampur dengan kombinasi dari sutra dengan bahan lainnya, namun sutranya ini lebih sedikit dari bahan lainnya, ini tidak diharam. Nah, yang diharapkan itu yang pertama dengan menggunakan sutra murni, walaupun sutra tersebut sutra kos yang warnanya agak berbutek-butekan, atau menggunakan pakaian yang bahannya tercampur, dikombinasikan antara sutra dengan wol atau sutra dengan katun dan lain sebagainya, namun kadar sutranya ini lebih banyak daripada bahan lainnya, maka hukumnya walaupun dalam bentuk pakaiannya ini tidak nampak pakaian tersebut terbuat dari sutra. Yang tidak diharapkan adalah menggunakan pakaian yang tercampur dengan campuran kombinasi sutra dengan bahan lainnya, namun bahan sutranya ini lebih sedikit dari bahan lainnya, itu diperbolehkan, seperti sarung BH. Itu ada campuran sutranya, tetapi sutranya itu tidak dominan, tidak lebih banyak dari bahan lainnya. Ya, mahal makanya ya, mahal. Ini nasi berburu sarungnya Wadimor ya, BHS ya, BHS juga ada KW-KW-annya ya, abkir-abkirnya yang mahal bisa jutaan ya. Walama, dan juga tidak mengharam dengan pakaian istawa yang sama di dalam al-amrani, dua perkara. Begitu juga pakaian yang antara sutra dengan bahan lainnya ini 50-50 ya kadarnya ya, antara sutra dengan bahan lainnya istawa sama, maka di situ juga tidak diharam. Nah, berarti BHS yang levelnya sudah kalau yang surta murni itu hukumnya haram, atau sutra
tapi bahan sutranya ini lebih dominan, itu juga diharamkan bagi laki-laki. Walau syuka, walaupun diragukan, fil aksari, di dalam perkara yang lebih banyak, walaupun terjadi keraguan-raguan di dalam hal yang paling dominan yang mana, tetap diperbolehkan karena di situ masih dalam keadaan ragu. Wal aslu, maka adapun yang asal itu al-hillu, dihalalkan, alal aujahi, menurut kaul aujah, ketika terjadi campurannya ini sama antara sutra dengan bahan yang lainnya, bahkan walaupun di situ ada keraguan-raguan, ini kayaknya kebanyakan sutranya sama bahan kotunnya misalkan, atau kebanyakan kotunnya sedikit dengan sutra, tetap dihukumi al aslu al-hil. Yang asal adalah hukumnya halal, boleh kita menggunakan pakaian tersebut. Jadi boleh bagi laki-laki kalau pengen memakai pakaian sutra, tetapi tadi ya dikombinasikan dengan campuran bahan yang lain. Tidak boleh menggunakan sutra yang murni, ya atau sutranya lebih dominan dari bahan lain. Alasannya kenapa? Karena sutra ini adalah libasul ahli jannah, pakaian-pakaian orang-orang ahli surga. Nah, kita sebagai orang yang beriman itu nanti di surga akan dipakaikan dengan pakaian yang terbuat dari sutra. Sabar makanya ya, jangan pakai baju yang sutra, sarung yang sutra. Itu bahan-bahan yang memang libasul ahli jannah, pakaian-pakaian penduduk surga. Ya. Ya Allah ya karim, bismillahirrahmanirrahim. Farun, satu cabang, yahillu, dihalalkan apa al-hariru, sutra. Diperbolehkan memakai sutra di kita karena tujuan perang. Biasanya baju zirah itu ya yang terbuat dari sutra, karena memang agak kuat bahan sutra itu, kalau tertusuk pedang itu enggak langsung mudah sobek ya, baju zirah itu ya, kayak baju anti peluru ya. Jadi kalau sutra itu bahannya nggak mudah sobek ketika ditusuk dengan pedang panah ya, maka diperbolehkan ya ketika memang tujuan untuk berjihad perang ya, menggunakan pakaian sutra. Tujuannya diantaranya illa yujad, apabila tidak didapati apa ghairuhu, selainnya hari, kalau memang tidak didapati ada pakaian zirah hanya terbuat dari sutra, yang lain tidak ada pakai. Aulam yakum, atau tidak bisa menempati apa ghairuhu, mau pada tempatnya harir sutra, bidab istilahi, di dalam menolak pedang, di dalam menakis pedang ya boleh, kalau memang tidak ada pakaian lain yang bisa menolak senjata pada tubuh kita yang seperti sutra. Nah kalau sekarang kan udah banyak tuh bahan-bahan yang anti peluru itu yang tidak terbuat dari sutra. Kalau dulu itu sutra itu memang penggunaannya untuk itu kalau perang, dia lebih kuat bahannya dibanding bahan-bahan biasa. Nah kalau memang nggak ada bahan lainnya yang digunakan untuk baju rompi anti peluru, ya boleh pakai sutra. Nah berhubung sekarang sudah modern, sudah banyak pakaian anti peluru yang terbuat dari bahan-bahan yang bukan sutra, ya maka sutra hukumnya menjadi haram kalau itu dipakai karena zaman dulu. Nah ini ya, awalam yakum, atau tidak menempatinya ghairu selain sutra, maka mau pada tempatnya sutra, tidak menempati dalam apa? Bidab istilahi, di dalam menolak atau menahan pedang ya, kekuatannya tidak seperti sutra. Nggak ada pakaian lain yang bisa, yang lebih kuat dari sutra ketika berangkat di dalam berjihad ya, di medan perang sutra, kalau cuma adanya sutra. Wasohah, dan mensohehkan siapa Ibnu Rif'ah bil kifayati, dalam fardu kifayah
ya, fil kifayah, dalam kecukupan ini, qaula jamin, pada ucapan golongan ulama, wasohaha, dan mensahihkan siapa Ibnu Rif'ah fil kifayah dalam mencukupinya sutra ini, qaula jam'in, pada ucapan golongan ulama, yaitu ya justru diperbolehkan apa al-kubau, baju kubah, wa ghairuhu, dan selainnya kubah, ya, wairul kubau minal khair, ya, kubah itu pakaian yang baju yang rompi depan, ya, untuk menahan senjata dan selainnya. Mimma, dari pakaian-pakaian yasluhu, yang pantas, abamalil kitali, pada peperangan, untuk menuju perang. Wa in wujida, walaupun didapati apa ghairuhu, selainnya harir, ya, kubah yang terbuat dari harir, irhaban, tujuannya kenapa? Karena ingin membuat gentar lil kufari, pada orang-orang kufar. Kalau pakaiannya luar biasa kan, baju zirahnya luar biasa, ya. Kalau sekarang berarti artilerinya luar biasa, pasukan infanterinya, kemudian alutsistanya luar biasa, punya jet tempur tanpa awak, ya, rudal yang luar biasa. Ini mendengar nama Indonesia misalkan dengan alutsista yang luar biasa, ya, negara lain udah karena sekarang yang menguasai, ya, alutsista seperti Amerika itu kan luar biasa. Indonesia itu sekali bom bener, Jepang aja cuma dijatuhin 2 bom atom langsung kalah. Ini pentingnya, ya, memiliki kekuatan di dalam militer. Tujuannya apa? Biar mereka, para musuh-musuh kita ini nggak macam-macam, tidak macam-macam. Ini penting. Ya, tujuannya irhab, apa? Membuat gentar bagi musuh, ya. Ya, maka perlu, ya, pengadaan alutsista itu perlu, apalagi berinovasi kita sendiri dengan alutsista yang ada. Dulu itu zaman Turki Utsmani itu terkenal, ya, yang bisa zaman Muhammad Al-Fatih, ya, salah satu pejuang Islam yang bisa membebaskan Konstantinopel, yang memang sudah dijanjikan oleh Rasulullah SAW nanti Konstantinopel akan dikuasai oleh umat Muslim, ya. Itu luar biasa. Penemuan Orban, itu namanya Orban kalau nggak salah, ya, yang model kayak Riam. Zaman dulu kan belum ada itu, ya, benteng pertahanan lawan dibuat Orban. Itu jaya-jayanya Islam, ya, bisa ditaklukkan negara adidaya. Nah sekarang, ya, negara adidaya Amerika, Rusia, ya, Cina, sekarang itu udah mulai alutsistanya luar biasa. Nah, kita ketinggalan. Nah, ini perlu, tujuannya apa? Pengadaan itu untuk dia nyenggol kita aja, mikir-mikir dulu gitu. Nah, kalau alutsista kita, pernyataan yang tua-tua kan, ya, bocos itu mah, ya. Nah, ini penting. Kata liyatis sayfi, seperti halnya, ya Allah ya Karim, menghiasi pada perahu, ya. Jadi ada pangkalan militer. Jadi di Amerika itu punya, ya, pangkalan militer di setiap negara. Pangkalan militer mereka itu bukan kapal hidup kalau namanya. Kalau sekarang kapal hidup, atau kapal hidup. Kapal hidup itu bisa membawa pesawat, tank, ribuan orang,
Aduh, kapal itu kan di mana-mana. Jadi kalau mau perang di Indonesia nggak perlu negaranya, kapal induknya yang diperang terus. Kita udah melawan kapal induk itu di bawah semua jetnya kapal induk. Kalau sekarang mereka kapal induk, ya harus punya kapal induk. Di setiap benua tuh Amerika punya kapal induk, macam-macam kapal induknya doang yang lawan negara Amerika menjauh Jepang itu waktu perang. Kalau Jepang itu bukan yang dibom oleh Jepang, itu bukan Amerika ya, takaran yang ada di sana. Disifatin dengan sifat, ya dengan satu bentuk, ya seperti halnya kata liyatis sebi, seperti halnya mengawinkan atau menghiasi pada perahu disifati dengan satu sifat. Walihajati, dan karena hajat. Boleh juga bagi kita memakai harir, ya titik itu tadi. Walihajatin yahillu abal harir li kita lin walihajatin atapnya. Wa yahillu abal hariru li kita lin, boleh halal bagi kita memakai sutra karena untuk melakukan peperangan yang kebutuhan, nggak mau. Kemudian wali hajatin karena adanya hajat, contohnya kajarobin seperti gudigan. In adahu, apabila menyakiti pada sahas pada dia, bakwayuhu soalnya harir. Orang kaya saking banget kayanya dari kecil dipakai sutra mulu, ya karena terbiasa pakai sutra, pakai pakaian lain gatel-gatel, gudigan, nah boleh, karena memang ada hajat, gak bisa pakai pakaian yang terbuat dari bahan selain bahan sutra, pakainya sutra boleh kalau memang ada hajat. Seperti kalau menggunakan pakaian yang lain ini bisa terjadi iritasi. Kalau kulitnya orang kaya kan iritasi, ya pakai pakaian dari cuci sehari jadi iritasi. Nah, kalau kita 2 minggu juga buru-buru gatel, asik aja ya, kebal ya, kebal ya. Bagi orang-orang yang kulitnya iritasi, sensitif, kalau pakai pakaian yang berbulu itu udah gatel, pakai pakaian yang bahannya jelek, gatel ya, harus pakai sutra boleh kalau memang ada darurat iritasi atau gatel-gatel atau sensitif badannya dia. Kan ada orang yang kulitnya sensitif. Aukana, atau adanya ya harir. Aukana, atau adanya itu bihi di dalam harir apa napun kemanfaatan. Aukana, atau apabila adanya itu bihi di dalam harir, kabarnya kana, fa'ilnya kana, apa napun kemanfaatan. La yujadu, yang tidak didapati apa naf'un fi ghairihi di dalam selainnya harir. Atau di sutra ini ada satu manfaat yang bisa kita dapati yang tidak didapati di dalam pakaian yang lain. Nah, buat terapi, misalkan ada orang penyakit stroke, kemudian ada ahli medis yang mengatakan terapinya harus menggunakan pakaian sutra, terbuat dari sutra, boleh karena memang ada manfaat yang digunakan dari sutra, biar aliran darahnya lancar misalkan. Jadi sutra itu punya kelebihan, pakaian sutra itu bahan-bahan sutra, makanya punya VGS dijaga yang laki-laki itu ya, sarung biar kejantanan Anda itu kuat pakai pakaian sutra ya, karena dia bisa melancarkan aliran darah. Kalau aliran darahnya lancar, kuat ya, nggak impoten ya. Makanya pakai sarung sutra ya, minimal sutranya nggak terlalu kan. Ada banyak manfaatnya sutra ya. Makanya sutra itu pakaian ahli hujan, punya kelebihan sutra itu ya. Baik kalau pulang terpak di sutra, ayo beli BHS ya. Tidak didapati kemanfaatan yang tidak dapati dalam pakaian yang
lainnya bahan yang lah waqaulin, dan seperti halnya bisa menolak kutu, lam yanfa yang tidak bisa tertolak apa qaulin bighairihi dengan selain sutra. Tuh. Jadi apa namanya, kayak kutu, hewan-hewan kecil itu ya, budigen, terus ya kadang kita ada namanya kutu air, panok, nah, itu bisa diobatin dengan pakaian sut. Kuman-kuman, bakteri-bakteri yang ada di badan kita itu sama sutra itu lebih cepat mati, lebih cepat mati. Ya ini ya, manfaatnya banyak ya, coba cari manfaat daripada sutra ya, bukan sutra yang di apotek, bukan. Nah, itu buat orang yang sudah nikah itu mah ya, bukan sutra itu, bukan pakaian yang terbuat dari sut. Namun laki-laki diharapkan pakai sutra kalau belum nikah. Nah, bukan sutra itu maksudnya ya. Wala meraatin dan halal apa harir ya, sutra tersebut bagi perempuan. Ini yang dihalalkan ya. Tadi boleh bagi laki-laki pakai sutra kalau memang ada sutra ya, dengan pakaian bahan lainnya dikombinasikan, ini lebih banyak bahan lainnya antara sutra, terus sarung-sarung yang mahal. Kemudian boleh karena lidorurah, karena ingin melakukan satu peperangan yang mana pakaian sutra ini untuk bisa menakutkan kafir atau untuk menolak senjata, karena memang memiliki bahan khusus dari sutra itu, anti dari peluru ya, tidak mudah sobek, atau karena tujuan untuk apa tadi, dia tidak terbiasa menggunakan pakaian yang lain, hajat. Kalau pakai pakaian yang lain, pakai baju-baju yang harga yang ada pakai itu 100.000, 120.000 gatel ya, yang mereknya apa tuh gatel ya, kecuali pakai sutra boleh ya. Atau memang ada manfaat yang kita perlukan di dalam pakaian sutra yang tidak dapat didapati di pakaian yang lain. Orang-orang berlanjut usia yang sudah ya sudah nggak bisa bereaksi, orang-orang yang ejakulasi dini, nah itu boleh pakai pakaian ya, celana dalam yang terbuat dari dari sut, boleh, karena untuk peredaran darahnya bagus ya. Intinya kalau bermanfaat, ada manfaat yang kita ambil dari sutra itu boleh. Antara banyak orang jual gitu ya, terbuat dari batu giok lagi inilah itu pakai sutra tuh ya, nggak usah jauh-jauh. Islam udah mengajarkan, ini udah isyarat bagi kita nih, manfaatnya banyak dari sutra ya. Nanti punya penyakit budi pakai sutra ya. Dan juga boleh bagi seorang perempuan, walau biftirashin, walaupun adanya istiqmal sutra itu buat alas tidur ya, buat alas tidur bagi perempuan, tapi diperbolehkan ya. Itu tadi tujuannya ya, banyak karena manfaat sutra. Lalahu tidak halal apa harir bagi laki-laki, lalahu tidak halal bagi laki-laki bila ini dengan tanpa penghalang, langsung tidur di atas sutra tanpa ada penghalang, haram. Haram hukum. Wa yahilu, dan halal juga minhu dari harir, dari sutra, hatta lirrajuli, sehingga bahkan sampai dengan bagi laki-laki apa khaitus subhah ya, membenangkan pada tasbih. Nah, jadi tali tasbih itu dari benang yang terbuat dari sutra. Nah, nanti kan punya tasbih itu dari kayunya, kayu pokar, stigi, kan bagus tuh. Nah, biar gak mudah putus, biar bagus benangnya, pengikat daripada tasbih tersebut menggunakan sut, boleh bagi laki-laki maupun perempuan.
Zaman dulu ulama udah ada tasbih, ya. Ya, sekarang tasbih bidah, ya. Hatta lirrajuli, sehingga bagi laki-laki khaytus subha, menjahit atau membenangkan pada tasbih. Jadi benang tasbihnya terbuat dari sutra itu boleh. Bijinya biji koka atau biji stigi, ya. Benangnya dari sutra, ya. Wazirul jaybi, dan ya benang menjahit atau membenangkan pada kancing baju. Wazirul jaybi, dan membenangkan pada kancing baju. Itu kan di baju kan ada jahitannya tuh, ya, biar diikat. Nah di sini benangnya, bolanya ini boleh kita gunakan nah, biar kuat, nggak mudah putus, ya. Kalau murahan kan baru beberapa hari dapatnya hilang anjingnya, benangnya enggak dari sutra, ya. Bagi mushaf, dan gantungan daripada mushaf, ya. Mushaf biasanya ada pembatas gantungannya, itu boleh dari sutra. Wal darohima, dan dirham, itu yang diperbolehkan bagi laki-laki maupun perempuan. Wa ghata'ul amamati, dan tutup daripada sorban ama imamah, ya. Kan kalau tahu yang orang Arab itu kalau pakai imamah, dan terus ada tutupnya tuh buder-buder. Nah, itu tutup tuh. Nah, itu tutupnya buder-budernya itu dari sutra boleh. Karena imamah tuh kalau orang raja Arab tuh, ya, terus kepala itu tutup yang bunder itu. Nah, itu boleh. Namanya gota, ya. Gota'ul imamah, dan tutup daripada imamah boleh. Tutupnya itu terbuat dari sutra, ya. Wa alamur rumhi, ya, dan motif-motif dari tombak, keris, tombak kasih motifnya dari sutra, atau senjata motifnya dari sutra. Lasyara, itu tidak halal, ya. Apa? Syarab, yang kalau tasbih itu ujungnya kan ada kiwir-kiwirannya loh. Apa bahasa kita ya? Kan kalau sedikit tasbih ujungnya itu ada kayak ujung-ujung sajadah tuh kan, ya. Nah itu namanya itu ujung-ujung tasbih atau ujung-ujung sajadah, ya. Ya, ujung daripada tasbih atau ujung-ujung sajadah. Kan tasbih itu benar, ujungnya nanti ada gombiokan dari benang, gombiokan benang tuh. Nah itu nggak boleh kalau gombiokannya dari karena banyak tuh gombiokan sajadah, gombiokan tasbih, ya, itu nggak boleh. Lah, ya, di sini katanya la asyarabah, tidak halal gombiokan allati biraqsis subha, yang ada di ujung tasbih, gombiokan, ya, ya, yang ada di ujung tas. Nah, itu nggak halal kalau gombiokannya terbuat dari kalau benangnya doang itu dari sutra boleh, tapi gombiokannya yang gombiok, ya, yang banyak itu dari sutra tidak dihalalkan, ya. Nah ini, ya, yang diperbolehkan di dalam masalah sutra. Banyak manfaat daripada sutra. Wajibu, dan wajib lirajulin, bagi laki-laki apa? Lubsuhu, memakainya rajul pada sutra. Haitsu lam yajid, dalam sekiranya tidak mendapatinya rajul. Wajibu, dan wajib lirajulin, bagi laki-laki lubsuhu, memakai pada sutra. Memakai sutra haitsu lam yajid, dengan sekiranya tidak mendapatinya rajul
aurati pada penutup aurat wairahu yang selainnya sutra. Wajib kalau memang dia tidak mendapati pakaian yang lain di dalam menutup aurat kecuali sutra, itu pakai tuh sutra. Ya, jangan telanjang bulat, kolar-galer ya, pakai. Walaupun yang ada hanya hatta fil khulwati, walaupun sehingga di dalam tempat sepi, walaupun di tempat sepi, mentang-mentang di tempat sepi ya, kalau pakai pakaian haram ya, jangan dalam sepi gudal-gandul ya. Wa yajuzu, dan diperbolehkan ada lebsu saubi, memakai pakaian. Boleh hukumnya memakai pakaian al-masbuhi, yang dicelup, diwarnai, bi ayyi launin kana, bi ayyi launin, dengan warna apapun kana yang didapati apa ai. Boleh bagi kita memakai pakaian yang diwarnai dengan warna apapun, illal muzaffari, kecuali pakaian yang diwarnai dengan muzaffar. Muzaffar al-masbu bija'faran wa yafayahru, dengan warna minyak ja'faron. Nah, boleh ya. Li'anna hukmuhu hukmal harir, karena hukum daripada ja'faron itu sama seperti hukumnya sud. Jadi dicelupkan pakaian dengan minyak ja'faron sehingga warnanya warna minyak ja'faron. Ya, jadi direndam dulu dengan minyak ja'faron biar bahan jadi bagus. Nah, itu haram. Ya, minyak ja'faron yang asli. Minyak sekarang kan misik ja'faron ya, abal-abal ya. Kemudian walubsus saubi, dan diperbolehkan memakai pakaian al-hunat mutanajjis, yang terkena najis. Boleh Anda memakai pakaian yang terkena najis, tapi bi ghairi nahwis sholati, di dalam selainnya semisal sholat. Di luar sholat Anda boleh memakai pakaian yang terkena najis ya. Ketika bekerja, ketika beraktivitas, pakaian terkena najis kotor boleh. Tapi kalau mau sholat tidak. Hesula rutubata, di dalam sekiranya tidak ada basah-basah itu wujud, dalam sekiranya tidak ada basah di dalam pakaian tersebut yang bisa menempel pada kulit kita, gara-gara pakaian kena tai kucing kita pakai, akhirnya badan kita juga kena tai kucing, ganti. La jildi maitatin, tidak diperbolehkan memakai kulit dari bangkai bila darurat, dengan tanpa darurat. Contohnya ya, kaiftirasi jildi sabu'in, seperti halnya tidak diperbolehkannya ya iftiras, alas atau tikar yang terbuat dari kulit hewan buas, macan contohnya, kaasadin, seperti macan, nggak boleh. Karena macan tersebut adalah yang sudah menjadi bangkai ya, jadi harus disamak terlebih dahulu. Tanpa ada disamak akan tidak diperbolehkan. Walau, dan itu bagi sah safain amu maitatin, memakan bangkai, linahwi tairin, bagi semisal bangkai burung. Walau, dan itu bagi sahas apa in'amu maitatin, memakan in'am, bukan memakannya, in'am, memberi makan bangkai,
Walau dan itu boleh bagi syakhs apa it'amu maitatin memberi makan bangkai linahwi thairi pada semisal burung. Nanti punya piaraan burung, gagak atau punya piaraan lele. Ada ayam mati itu nggak boleh Anda konsumsi, tapi Anda berikan kepada hewan ternak Anda, boleh kasih itu ayam ke lempar kalau lele habis, atau kasih ke burung habis, boleh. It'am ya, memberi makan bangkai, bukan makan bangkai, memberi makan bangkai linahwi thairi pada semisal burung, berarti semisal burung bisa ikan dan lain sebagainya. La kafirin, tidak boleh pada orang kafir, jangan. Walaupun orang kafir ini orang yang tidak beriman, tetap kita sebagai orang muslim ya, kalau memberi hidangan, misalkan dia bertamu ke rumah kita, berikan hidangan yang terbaik karena dia seorang tamu, kita hormati dia seorang tamu dan sama-sama makhluk Allah. Juga yang bertamu orang non muslim kita kasih bangkai, ayam bangkai buat orang kafir, jangan, tidak boleh. La kafirin, tidak pada orang kafir. Kemudian wabutanat sisi dan memberi makan pada barang yang terkena najis, lidah batin pada hewan, boleh. Perkara yang terkena najis, rumput kena najis, penyanyi di pasar tercampur najis, dikasih buat kambing, boleh. Wa yahilu dan halal ma'al karohati bersama hukum makruh.